menuju ke hutan, macam red carpetnya gitu, tapi nggak di kain. Nah, Tiara yang melihat situasi ini bukannya takut, Wak, tapi malah kepikiran mau ikut. Karena apa yang dia lihat ya memang secantik itu gitu, ha. Tiara pun akhirnya bilang lah ke pria itu kan, tunggu sebentar ya, aku mau izin dulu sama nenekku. Nah, belum sempat si Tiara ini beranjak dari tempat duduknya itu, pria itu langsung bilang, tidak usah, kamu nggak usah minta izin sama nenekmu. Kampungku dekat kok, hanya di ujung selendang sana. Bentar aja, nggak bakalan lama kok, kata pria itu, Wak. Nah, tapi waktu itu Tiara tetap ngotot nih mau minta izin sama neneknya. Biar apa? Biar Tiara bisa main agak lama di kampung pria itu. Tetapi Wak, belum sempat Tiara ini minta izin sama neneknya, si Tiara tiba-tiba nongol tuh. Nenek Tiara di depan pintu rumah. Dan nenek ini pun langsung narik tangan Tiara kan. Nenek Tiara pun langsung memandang pria itu dengan pandangan tajam dan berkata, jangan pernah berharap kau dapat membawa cucuku ke kampungmu ya. Kenal saja tidak. Dan aku peringatkan sama kau, jangan pernah kau datang ke sini lagi. Itu kata neneknya. Dengan suara keras nenek Tiara bentak pria itu. Dan nenek Tiara itu pun langsunglah menarik si Tiara masuk ke dalam dan menutup pintu. Brak, dibanting. Dan setelah itu nenek Tiara ngomong nih, jangan pernah ikut dia ya cu, kita tidak kenal dia siapa. Nah, Tiara waktu itu cuma bilang, iya nek. Lalu Tiara masuklah ke dalam kamarnya dan berniat untuk menutup jendela kamarnya nih. Dan masih dalam mimpi Wak ya. Tapi Wak, di saat Tiara mau menutup jendela kamarnya dan melihat keluar tanpa disengaja, ternyata Tiara masih melihat pria itu lagi Wak. Pria itu masih berdiri di depan tangga dan melihat ke arah Tiara. Pria itu tersenyum dan sambil melambai ke arah Tiara dan berkata, nanti aku datang lagi ya. Tunggu aku, katanya. Nah, terus tiba-tiba entah dari mana muncul tuh Wak, dua pria tanpa baju, hanya bercelana pendek aja, kepalanya diikat kain hijau dan lengkap dengan bersenjata tombak dan lembing di sebelah kiri dan kanannya. Udah ada tuh di samping kiri kanannya si pria ini. Dan tidak lama setelahnya pria itu pun berkata kepada dua pria yang baru aja muncul, dia bilang, "Ayo kita pulang," katanya. Dan ya udah, mereka bertiga pun perlahan hilang dalam kesamaran senja. Dah hilangnya kayak gitu. Nah, tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun nih dari mimpinya kan. Tiara bangun sekitar jam 8 pagi Wak, waktu itu hari Sabtu, ingat kali dia. Nah, di tengah kebingungannya Tiara menyadari bahwa aduh, saya datang bulan. Dan itu merupakan datang bulan pertamanya Tiara Wak. Jadi Tiara pertama kali datang bulan di saat usianya 10 tahun. Ya, Tiara langsunglah manggil neneknya kan. Dan di saat itu seperti orang tua pada umumnya, neneknya pun langsunglah mengajarkan si Tiara cara-cara untuk mandi wajib. Dan juga nenek Tiara berpesan, sekarang kamu udah jauh beda sama diri kamu yang dulu ya cu. Jangan kamu mendekati laki-laki, nanti kamu diambil kesempatan. Nah, Tiara yang pada saat itu masih umur 10 tahun ya iya ini aja tuh neneknya ngomong kayak gitu. Dan sejak hari itu Tiara pun tidak pernah lagi memikirkan mimpinya itu lagi. Dah tuh kan, beberapa hari pun berlalu. Datang bulan Tiara pun berhenti. Setelah Tiara benar-benar bersih tuh, udah selesai nih datang bulannya di hari kelima. Tiba-tiba Tiara bermimpi lagi. Dan mimpinya itu sama persis dengan mimpinya 5 hari yang lalu. Sama persis. Pria ganteng datang untuk ngajak Tiara pergi. Pokoknya sama persis lah, 100%, gak ada perubahan. Settingnya kayak gimana-gimana sama. Dan tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun